Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Walaupun kita beribadah secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, kehikmatan kita dalam beribadah, dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, perlindungan, sukacita daripadamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir, Engkau telah lahir ke dunia ini untuk melakukan karyamu, untuk melakukan kisah keselamatan bagi kami ya Tuhan, supaya kami dapat layak menerima anugerah keselamatan itu ya Tuhan, dan dapat ditebus ya Bapa dari dosa-dosa kami. Dan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami. Hari ini kiranya Engkau yang terus layakkan kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau yang terus kami dapat tinggikan dan puji dan muliakan ya Tuhan. Kami menyerahkan acara kebaktian pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang terus pimpin dan sertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memulai kebaktian kita dengan sebuah pujian. Kita akan menaikkannya bersama-sama.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atas terangnya telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan diam dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang ditindas dan di negeri dengan kejujuran. Tidak ada yang akan dibuat jahat atau yang berlaku busuk, dan di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ia akan menjadi hikmat antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menimpa pedang-pedang menjadi mata pacak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa mereka, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah dipersatukan kedua pihak, dan yang telah diruntuhkan tombak pemisah, yaitu perseteruan, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Agi. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian karena cinta. Bintang pertanda, hanya para gembala
Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tidak terasa kita akan memasuki tahun yang baru. Kita sudah di penghujung tahun 2020 dan banyak hal yang sudah dilewati di tahun ini. Ada sukacita, tapi juga ada duka cita. Khususnya di bulan Desember ini ya, biasanya Natal kita bisa berkumpul bersama dengan teman-teman di gereja, dengan keluarga, bisa liburan, bisa pergi kemana, Christmas dinner seperti itu ya. Tetapi tahun ini rasanya kita sangat dibatasi. Kemarin juga waktu rencana kita mau mengadakan kebaktian Natal pun harus tertunda gitu ya. Tapi kita yakin bahwa semua itu memang sudah dari kehendak Tuhan dan kita sudah mengambil hal yang bijaksana dan kita tahu bahwa semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema Natal dalam bulan ini, yaitu karya lebih besar. Sebetulnya saya mengambil subtemanya adalah The Great Joy atau sukacita yang besar. Di dalam situasi seperti ini kita sebagai orang percaya seharusnya sukacitanya tidak berkurang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya sukacita yang terbesar. Yaitu apa? Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya mari kita satu dulu dalam doa untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita sambut dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di setiap musim hidup kami. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi seperti ini, tapi kami terus bisa bersekutu di dalam nama-Mu. Dan kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada sukacita yang sungguh luar biasa. Ada sukacita yang besar di dalam Engkau. Dan saat ini kami mau merenungkannya itu, Bapak. Kami mohon pada Engkau supaya Engkau juga membukakan hati pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih dari itu kami dapat taat untuk mengikuti perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan kami, menyertai keluarga kami juga, menyertai orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ini adalah kisah yang sudah sangat terkenal ya. Mungkin sebagian dari kita sudah sangat khatam gitu ya, tahu cerita ini. Tapi saya ingin share bahwa ternyata ada sukacita yang terbesar dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya adalah memberitakan sukacita tersebut. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kisah yang sungguh luar biasa ya, yang tadi kita sama-sama dengarkan, kita sama-sama baca dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ini. Berita sukacita atau Natal ini pertama kali diberitahukan kepada para gembala, seperti yang sudah kita baca ini. Luar biasa. Kisah Natal, berita sukacita pertama kali diberitakan kepada mereka. Wow, luar biasa ya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan di ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya belajar dari teks ini bahwa yang pertama adalah ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kehendaknya, termasuk para gembala ini. Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan berita sukacita yang sungguh luar biasa yang mereka terima. Kita tahu bahwa ada berita sukacita besar yang Tuhan berikan kepada para gembala itu. Tapi kalau kita lihat latar belakang dari para gembala pada saat itu, para gembala siapa? Mereka adalah orang yang dipandang hina, rendah, kasar, bahkan nomor 2. Tetapi Tuhan mau pakai mereka untuk menyatakan kehendaknya. Jadi, begitu juga dengan kita. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kehendaknya, termasuk para gembala. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk takut
karena Tuhan beserta kita. Di 1 Korintus 1 ayat 25, 1 Korintus 1 ayat 25 saya akan bacakan. Gini firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Pelajaran atau firman Tuhan yang bisa kita ambil berkatnya pada siang hari ini yang pertama adalah ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kehendak-Nya. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang ke-10 sampai ke-14. Di situ dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa dimulai dari para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita tadi belajar bahwa ternyata Tuhan memakai para gembala untuk menyatakan sukacita terbesar, dan kita mau belajar saat ini adalah apa sukacita itu? Sukacita terbesar apa itu? Sesuai dengan tema pada pagi hari ini, the great joy atau sukacita besar. Sukacita besar apa itu? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Natal atau kisah kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita yang terbesar. Dan sukacita ini untuk seluruh bangsa, dimulai dari gembala. Sukacita besar ini untuk saya dan saudara. Dan Tuhan menuntun dan memberikan tanda yang spesifik kepada sang juru selamat itu di ayat yang ke-12 itulah. Dan inilah tandanya bagimu, supaya tidak tertukar, ya, seperti itu. Dan ketika kita berpengalaman dengan Tuhan pun pasti kita punya tanda yang spesifik. Tuhan punya pengalaman sendiri dengan kita, dan kita punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan ketika kita berjumpa dengannya. Dan Tuhan juga telah memberikan sukacita terbesar untuk kita semua. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersukacita. Kalau sekarang kita mungkin agak sedih gitu ya, karena Natalan hanya di rumah saja seperti ini. Biasanya mungkin banyak kue, sekarang nggak ada kue seperti itu ya. Bisa kumpul sama keluarga. Sekarang kita tidak bisa kumpul sama keluarga, dan itu membuat kadang sukacita kita mulai menjadi kendor. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, ingat bahwa sukacita terbesar kita adalah kita telah menerima Sang Juru Selamat itu. Bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan inilah sukacita terbesar itu. Jadi bagi kita sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, karena sukacita terbesar itu telah kita dapatkan bersama. Amin. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 mari kita perhatikan bersama, ketika pada saat itu malaikat tiba-tiba muncul sejumlah besar bala tentara sorga, ya, dan memuji Tuhan, katanya seperti ini, ada 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata tujuan Natal itu bukan hanya untuk keselamatan manusia. Sekali lagi, tujuan Natal itu bukan hanya untuk keselamatan manusia. Tetapi tujuan Natal atau berita sukacita adalah tentang keselamatan manusia untuk kemuliaan Allah dan memberikan damai sejahtera. Seperti di ayat yang ke-14. Damai sejahtera apa? Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera antar sama kita, antara sesama manusia, manusia dengan manusia. Dan damai sejahtera manusia dengan Allah. Hubungan kita diperbaiki. Dulu yang kita berdosa, takut karena diri kita penuh dengan dosa. Tetapi sekarang hubungan kita dipulihkan karena Allah melalui Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini.
Natal atau kisah kelahiran Tuhan Yesus adalah sukacita yang terbesar. Mari kita perhatikan ayat yang 15-20 sebagai pembahasan terakhir dari firman Tuhan kali ini. Kita melihat bagaimana dengan respon para gembala pada saat itu. Di ayat yang 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Luar biasa. Ketika para gembala itu diberitahukan tentang sukacita terbesar bahwa Sang Juru Selamat akan hadir, akan lahir, ternyata para gembala itu bukan seseorang yang tidak percaya. Mereka acuh, cuek, terus mereka telah melihat apa yang terjadi. Ada malaikat datang, kemudian bala tentara surga datang dengan penuh kemuliaan. Setelah itu stop sampai di situ dan tidak melakukan apa-apa. Mereka bukan para gembala yang seperti itu. Tetapi di ayat yang 15 tadi yang baru kita baca, kita lihat bahwa gembala itu ternyata meyakini bahwa pemberitaan dari malaikat itu adalah pemberitaan dari Tuhan sendiri. Kita perhatikan di situ. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita tahu siapa yang menyampaikan berita ini? Para malaikat. Tetapi gembala ini yakin bahwa para malaikat menyampaikan kabar sukacita itu dari Tuhan sendiri. Dan mereka punya iman itu. Bukan hanya itu, para gembala itu juga mereka saling mendorong untuk bertemu Sang Juru Selamat. Dikatakan di situ, "Mari kita pergi ke Bethlehem." Mereka saling mendorong ada di situ. Kemudian lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka cepat-cepat dengan segera taat, tidak menunda-nunda, meskipun ada mungkin risiko yang mereka ambil, seperti mungkin meninggalkan pekerjaan mereka yang sedang menjaga domba-domba, mereka mungkin meninggalkan, ada risiko di situ. Tetapi mereka mau taat dengan tidak menunda-nunda. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka memberitahukan apa yang terjadi kepada orang-orang yang ada di situ. Dan kita tahu dampaknya apa. Di ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika para gembala itu memberitakan apa yang terjadi, dampaknya semua orang menjadi heran. Bahkan Maria sendiri menyimpan segala perkaranya dalam hati dan merenungkannya. Bahkan di ayat 19, di ayat 20 dikatakan situ, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan muliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka kembali dengan sukacita, dengan memuji dan memuliakan Allah. Itulah respon dari para gembala ketika mereka mendapatkan firman Tuhan. Mereka mendapatkan perintah dari para malaikat untuk datang menemui Sang Juru Selamat. Sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita tahu sekarang bahwa ada sukacita terbesar di dalam hidup kita, dan kita tahu itu. Bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Dia lahir, bukan hanya lahir, tapi Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada yang hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menang atas kuasa maut, dosa, kegelapan. Dan hal ini setelah disaksikan oleh ratusan orang. Kemudian Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita tahu tentang kisah sukacita yang besar itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita saat ini? Apakah berita itu mau kita simpan sendiri? Atau kita mau sampaikan kepada setiap orang? Lalu bagaimana respon kita setelah mendengar dari kisah ini? Mari kita sama-sama merenungkannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, apakah kita mau percaya akan kisah tersebut? Bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar datang ke dunia ini untuk menebus
dosa saudara dan saya? Apa kita mau percaya, mengakui dalam hati kita? Yang kedua, apakah kita mau juga cepat-cepat taat untuk melakukan firman Tuhan? Seperti para gembala tadi, tidak menunda-nunda. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mau langsung taat. Tidak berpikir dua kali, tapi langsung taat. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan? Atau ketika kita mendengarkannya, kita simpan dalam hati, merenungkannya seperti Maria, dan kita mau melakukannya, taat kepada Tuhan. Yang ketiga, apakah kita mau memberitakan kisah ini untuk semua bangsa? Karena kita tahu bahwa Injil itu diberitakan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semua orang, seluruh bangsa. Seperti gembala tadi, dikatakan di ayat 10, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dimulai dari gembala kepada seluruh bangsa. Apakah kita mau menyampaikan firman Tuhan itu? Berita sukacita yang telah kita terima, kita mau menyampaikan itu kepada banyak orang. Dan yang terakhir, apakah kita juga mau hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Yohanes 14 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita tahu bersama bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini. Bahkan Dia telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saat ini adalah tugas kita untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan itu. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Menyampaikan kabar baik. Dimulai dari keluarga kita, kawan kita, kenalan kita. Sampaikan berita sukacita terbesar itu kepada mereka, supaya hidup mereka juga penuh dengan sukacita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga mereka juga tahu tidak ada alasan untuk tidak bersukacita kembali. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Pada akhirnya, saya ingin berbagi kepada kita sekalian. Saya punya seorang teman, dia adalah seorang dosen di USU. Dan ini bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita ketika dia membuat sesuatu pernyataan atau statement, dan ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Mari kita akan mendengarkannya bersama. Natal, pandemi, dan pengharapan. Semua harus memikirkan kembali ke arah mana sebenarnya kita berlari. Apakah tujuan kita benar-benar pasti? Atau hanya sekedar ilusi? Kita semua bersama-sama berdiri sedang diuji di pandemi. Tak pernah kita dengar kabar duka sebanyak sekarang ini. Yang tersisa tinggal apa yang ada di dalam hati. Yang ramai sudah kita hindari. Natal pun sudah tak meriah lagi. Tak pernah kita bayangkan harus merayakannya sambil menatap piranti yang adalah benda mati. Tapi bukankah ini adalah Natal yang sejati? Yang membawa kita pada pemahaman hakiki, mengingatkan kita pada Kristus yang lahir ini, yang karena kasih kepada kita, Ia rela mati. Waktu lahirnya pun semua pintu sedang dikunci.
Bukankah jeritannya sebagai bayi justru memecah malam yang sepi? Sepertinya kita harus menyadarinya dalam hati. Sudah seharusnya Natal dirayakan seperti ini. Tak ada pesta, yang tertinggal kini hanya refleksi. Tak ada janji, yang tertinggal kini hanya aplikasi. Tak ada hadiah-hadiah yang mahal, yang tertinggal hanya kita yang memberikan diri. Demikianlah Natal di tengah pandemi. Yang tersisa tinggal apa yang ada di dalam hati. Tapi tak hanya maknanya yang sejati. Natal dan pandemi membuat pengharapan kita terbukti. Bukankah bagi kita, iman kepada Kristus adalah jangkar yang terpatri? Jangankan untuk menyerah, kita seharusnya semakin giat berlari. Pertandingan iman harus kita buktikan hari demi hari. Anugerah bukanlah sekedar pemberian tanpa pamrih. Sesungguhnya ia adalah ajakan untuk berinovasi. Tak ada ruang untuk menyesali diri dan mengasihani diri. Tugas kita adalah saksi. Ke ujung bumi pun harus sampai. Inilah kesaksian dan pengharapan yang sejati. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Natal tetap membawa damai di hati. Tak peduli, meski kita merayakannya di tengah pandemi. Natal tetap memulihkan pengharapan yang sejati. Kristus lahir di hati, dan kita adalah saksi. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau taat akan perintah Tuhan. Dan kita mau terus berpengharapan penuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada siang hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami ucap syukur untuk berita sukacita yang terbesar yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah datang ke dunia ini. Lahir di kandang yang hina. Untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Dan kami mau percaya Tuhan. Kami mau berserah penuh terhadap Engkau. Dan kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, Bapa. Dan saat ini kami juga mau Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada semua bangsa, seluruh bangsa, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang
kasih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa